What's up guys, saya Karel. Kali ini saya mau unboxing salah satu TWS dari Sony yang bernama Sony WF-1000XM3 atau WF-1000XM3. Penamaannya memang agak ribet biasa ya, produk-produk Sony. Gimana nyebutnya biar gampang ya? Si TWS Mark III aja kali ya. Oke, jadi ini boxnya, kita buka plastiknya dulu biar nggak terlalu banyak cahaya reflektifnya. Produk ini saya beli di Tokopedia, ada official resellernya. Dan ini sistemnya masih PO. Oh, di plastiknya ini ada stikernya. Industry Leading Noise Cancellation. Memang si Sony ini di dalam bidang noise cancelling dia jos banget ya. Bahkan dia bisa memuat sistem noise cancelling ke dalam perangkat sekecil ini. Walaupun sekarang brand-brand lain juga mulai ngikutin, ada ngasih fitur noise cancelling juga. Tapi kualitasnya tetap setahu saya paling jos di beberapa headset Sony. Oke, jadi ini boxnya. Ada gambar unitnya warna hitam karena saya beli yang warna hitam. Tersedia warna lain putih, nanti di boxnya juga gambarnya warna putih. Lalu ada namanya, di sini ada tulisan support Google Assistant, dan di bawah sini ada estimasi pemakaian baterainya 6 jam plus 18 jam. 6 jam ini kalau dari headsetnya aja, dan plus 18 jam ini kalau kita pakai si baterai case-nya sampai habis. Jadi maksimal dia bisa 24 jam. Di sini ada stiker lagi, bukan stiker sih, tulisan wireless noise cancelling. Sampingnya Sony, dan di belakang ada gambar headset dan case-nya. Sini ada logo NFC, Sense Engine, Digital Noise Cancelling, dan DSEE HX. Nanti saya akan jelaskan itu apa. Oke, kita buka dulu. Boxnya premium ya, kesan premiumnya kerasa banget, di slide gitu, dan ini boxnya tebal. Oke, di sini ada tulisan start pairing. Ini kayaknya sekaligus buku panduan. Sini kayak ada teksturnya gitu. Dan ini dia earphone-nya. Ini bagian bawah case-nya warnanya hitam dan ada aksen copper. Tembaga, bukan emas ya ini. Dan ini case-nya udah magnetik. Lalu ada earphone-nya. Ukurannya memang bukan yang paling kecil dan paling simple, tapi untuk memuat fitur sebanyak itu dan secanggih itu, ini udah keren banget. Dan di dalam sini ada lagi tulisannya. Tadi kan yang di depan 1 dari 3 langkah, yang ini langkah kedua. Ini kita buka dulu. Di bawahnya ada lagi, disuruh download aplikasinya. Nanti ada di HP saya, udah saya download. Dan kalau ini dibuka lagi, nah, dia dapat ear tips atau earbuds cadangannya sebanyak 6 pasang. Dan di earphone-nya tadi udah kepasang sepasang masing-masing. Dapat lagi 6 pasang. Ini benar-benar mewah banget dan bonusnya banyak banget. Dan kalau dilihat dari warnanya, yang 3 pasang di sebelah kiri sama 3 pasang yang di kanan ini punya tekstur yang berbeda. Ini saya buka. Oke. Ukurannya mulai dari small, medium, sama large. Tapi kalau yang di sebelah kiri, saya ambil yang di kiri dan yang di kanan. Nah, bisa dilihat. Yang di kiri itu dia punya tekstur kayak foam gitu. Dia foamy banget dan dia lebih tebal. Di dalamnya juga ada aksen warnanya. Kalau yang ini yang silikon karet biasa, dia lebih tipis. Dan ini selera aja sih, bagi kita yang pakai lebih nyaman pakai yang bahannya foam atau silikon yang karet ini aja, yang biasa.
dan ukurannya menyesuaikan. Oke, terus dapat kabel charger yang udah USB Type-C. Jadi headset ini atau earphone ini udah pakai USB Type-C, dan ini ada buku panduan dan kartu garansi harusnya. Google Assistant. Ya, tebal banget ini. Oke, ini kita skip dulu aja. Oke, kita langsung ke perangkatnya aja. Ini case-nya, dia finishingnya matte gitu, jadi nggak glossy, dan ini USB Type-C nya. Di atasnya ada brand Sony. Bentuk case-nya memang dia lebih gede dari kompetitornya, tapi juga muat baterai yang lebih besar kapasitasnya, jadi oke-oke aja. Di dalamnya ada indikator right and left, begitu juga di earphone-nya. Ada left, ada right, dan kita masukin. Ini ada magnetnya juga, jadi pas dilepas langsung ketarik gitu, dan magnetnya cukup kuat. Kalau kita balik dan kita dorong-dorong gini nggak jatuh. Ditutupnya juga ada magnet, jadi kuat banget. Dan di sini dia ada lampu indikator dan ada logo NFC juga. Enaknya pakai produk-produk Sony itu rata-rata sebagian besar udah ada NFC-nya. Jadi kalau mau pairing, selama smartphone kita ada NFC, tinggal quick pairing aja. Contohnya saya pakai device-nya Huawei Mate 20 Pro. Ini kita nyalain NFC-nya. Lalu kita tempelkan ke earphone-nya. Nah, dia akan keluar tulisan kayak gini, kita pair, langsung pairing. Pas di charge, lihat lampu indikatornya nyala warna merah. Nggak terlalu kelihatan sih karena kecil banget, tapi ini sentuhan yang bagus. Ada lampu indikatornya, dan dia modelnya memanjang, nggak cuma setitik doang. Oke, kita tunggu dulu sekitar 10 menit karena dia punya fitur quick charge. Charge 10 menit bisa dipakai dengar musik kurang lebih sampai 90 menit. Oke, jadi udah di charge beberapa menit, dan kalau udah di charge pas kita buka, nah di ujung headsetnya ini, earphone-nya ini, ternyata di dalamnya ada lampunya juga, dan dia nyala warna merah. Ini nggak kelihatan karena ada lighting. Ini kita matiin dulu lightingnya ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita nyalain lagi. Disclaimer sebelumnya, saya bukan orang yang ngerti musik banget, jadi akan lebih ke features-featuresnya aja. Earphone ini udah pakai prosesor terbaru dari Sony, yaitu HD Noise Cancelling QN1E. Ribet banget namanya memang, seperti biasa, dimana prosesor ini tuh support noise cancelling Sony supaya beda dari yang lain. Itu yang saya bilang jos tadi. Teknologi Bluetooth-nya udah 5.0, tapi format yang didukung cuman dari SBC sampai AAC aja. Belum ada yang aptX segala macam itu. Meskipun begitu sih kualitas suaranya udah bagus banget. Dan juga si modul chip Bluetooth-nya ini tuh dia memungkinkan data atau lagu yang atau suara yang dikirim dari device smartphone kita ke earphone-nya itu ke bersamaan ke masing-masing earphone. Jadi kiri kanan tuh bareng. Biasanya kan kalau kita setel musik, dia akan kirim data lagunya itu ke salah satu earphone aja. Misalnya earphone utamanya yang kiri atau yang kanan. Baru dari earphone utama tersebut ditransfer lagi ke pasangannya, earphone yang sebelahnya. Itu membuat jeda atau waktu dari pengiriman lagu dari device, yang bikin lagu suka telat. Tapi kalau modelnya kayak gini, ini udah mengurangi delay tersebut. Mungkin salah satu kelemahan yang paling kerasa dari earphone ini adalah nggak punya IP rating apapun. Jadi nggak bisa dipakai buat nge-gym, jogging, atau olahraga yang lain. Meskipun bentuknya ini kalau sesuai sama telinga kita, ini udah fit banget.
Dan kalau di telinga saya sih nggak gampang copot ya, meskipun saya lari atau melakukan olahraga-olahraga ringan. Tapi karena nggak punya IP rating, tetap aja takutnya kena keringat jadi malah rusak. Sekarang akan saya connect ke smartphone saya. Kalau kalian penasaran sama fittingnya, ini saya pakai, kalian bisa lihat fittingnya di telinga saya seperti ini. Dan dia juga punya aplikasi khusus. Yang enaknya itu kalau ada aplikasi kita bisa kustomisasinya bisa banyak. Nih, aplikasinya ada di Play Store maupun App Store. Ini sebelumnya udah saya konekin ya, dan kalau udah connect begini, dia nanti pertama kali minta update firmware si earphone-nya. Pertama nggak ada indikator si case-nya, sekarang jadi ada di sini, sisa 30%. Lalu left and right masing-masing juga ada indikator baterainya, masih 100%. Nah, yang asik dari TWS ini adalah fiturnya yang banyak dan lengkap dan bisa dikustomisasi sebanyak mungkin. Pertama, di sini ada adaptive sound control. Ini kalau kita nyalain, selama kita pakai earphone-nya, dia akan deteksi posisi kita tuh lagi ngapain. Mungkin lagi diam, lagi jalan, atau lagi duduk di transportasi umum. Nah, di sini dia deteksi kalau saya lagi diam. Kebetulan juga memang earphone-nya nggak saya pakai, posisinya lagi diam gini. Kalau misalnya saya dari posisi diam ke jalan, oh ya ini bisa kita custom lagi loh dalamnya, lengkap banget. Kita buka settingannya. Nah, kalau kita lagi posisi duduk, diam, dia presetnya seperti ini. Preset defaultnya. Yang nyala itu ambient sound-nya level 5. Lalu, waktu supaya dia nge-switch hingga lagunya berhenti itu bisa panjang atau pendek. Focus on voice-nya nyala. Jadi, saat ambient sound-nya ini aktif, kita bisa pilih mau fokus ke suara atau ke umum. Ke yang lain-lain juga. Kalau fokus ke suara, dia akan menseleksi kalau ada pembicaraan di luar, suara itu yang lebih besar masuk ke telinga kita. Dan ini bisa kita ganti juga. Lengkap banget. Nah, kalau lagi jalan, bisa kita ganti juga. Di sini presetnya kalau jalan, ambient sound-nya level 12. Semakin besar level ambient, berarti semakin besar suara luar yang bisa masuk ke telinga kita. Kalau kita lagi lari atau jogging, atau olahraga, walaupun sebenarnya TWS ini nggak didesain khusus buat lari ya, tapi kalau misalnya fittingnya bagus di telinga kalian bisa dipakai. Dia ambient sound-nya maksimal sampai di 20. Nah, kalau kita di transportasi umum, dia presetnya ke noise cancelling, jadi suara dari luarnya ke block. Dan kebetulan memang TWS ini setelah saya pakai, noise cancellingnya memang bagus banget, salah satu yang terbaik. Ambient sound-nya juga nggak lebay. Jadi suara dari luar yang masuk, terutama pembicaraan itu nggak kayak gimana gitu, nggak terlalu berlebihan. Suaranya lebih besar masuknya, tapi nggak terlalu dilebih-lebihkan juga, jadi pas aja di kuping. Ini tadi keganti, ini bisa diganti juga pas di transportasi umum. Kita mau sesuai preset noise cancelling atau mau kita jadiin ambient atau gimana, terserah. Enaknya di sini aplikasinya bisa manual, atau kalau kita nggak suka yang otomatis kayak tadi, bisa kita matiin. Nah, di sini keluar settingan baru. Jadi kita pilihnya manual, mau ambient atau noise cancelling kayak gini, atau ambient seperti ini. Oke, atau mau yang mode standar. Jadi ambience-nya nggak nyala, noise cancellingnya juga nggak nyala. Jadi bener-bener rasanya seperti pakai headset biasa aja, headset pada umumnya. Ini jadi kita matiin semua. Oke, di sini saya biasanya noise cancelling. Dan settingan ini tuh kalau manual bisa kita ganti juga melalui si touch sensor yang ada di earphone-nya. Jadi nggak harus selalu buka aplikasinya, enaknya gitu. Dan masing-masing earphone ini touch sensornya punya fungsi yang berbeda. Jadi kiri sama kanan tuh fungsinya beda. Biasanya kalau TWS kebanyakan kan kiri kanan fungsinya ada yang sama, jadi nggak bisa kita bedain. Kirinya buat play and pause, kanannya juga kadang buat play and pause juga. Kalau ini jadi bener-bener kustomisasinya banyak banget.
Lalu di bawahnya ada equalizer yang cukup lengkap. Di sini saya udah ganti ke bright karena memang rata-rata genre musik yang saya dengerin pas banget di equalizer yang bright ini, enak banget. Kalau nggak suka bisa off. Ada banyak juga excited, mellow, relax, vocal, treble boost, bass boost, speech, manual, custom juga bisa. Bahkan disediain customisasinya ada 2 preset gitu. Jadi biar gampang ganti-gantinya. Dia juga ngasih lihat musik yang kita lagi mainin itu apa. Lalu ada pilihan juga. Ya, ini yang enak nih. Pauses when headphones are taken off. Jadi kalau kita nyalain ini, ya ada sensornya di earphone-nya. Kalau kita lepas salah satu earphone dari telinga, musiknya atau konten yang lagi kita setel bakal otomatis ke pause. Nah, tapi kita bisa pilih juga kalau kita matiin ini, meskipun earphone-nya kita cabut, kontennya nggak ke pause, tetap play. Enaknya di situ kita ada pilihan, karena kebanyakan TWS juga yang saya tahu, kadang nggak ada pilihan kayak gini. Jadi kalau misalnya dia udah kasih fitur atau sensor buat auto pause, kita sebutnya yang ini auto pause aja ya. Ya udah, auto pause aja, nggak bisa kita matiin si sensornya itu. Kalau di sini bisa. Jadi bisa mau pilih auto pause pas kita cabut atau konten tetap jalan pas kita cabut salah satu earphone. Dia juga support si aplikasinya ini 360 Reality Audio Setup, tapi ini nggak saya pakai karena butuh aplikasi musik pihak ketiga, dan itu harus download lagi. Saya nggak terlalu pakai. Lalu ada sound quality mode, priority on sound quality atau stable connection. Lalu dia juga dukung sesuai di boxnya tadi ada DSEE HX nya, saya nyalain auto. Nah, ini yang penting yang saya bilang sebelumnya, fungsi si touch sensor di kiri sama di kanan itu bisa beda-beda. Di sini yang saya pakai preset dari sananya ya. Yang kiri itu buat kontrol ambient seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau saya mau ganti dari ambient ke noise cancelling atau ke mode normal, saya cukup tap sekali di earphone yang sebelah kiri. Setiap kali tap sekali dia bakal ganti mode. Ada 3 mode itu. Kalau yang kanan di sini playback control. Playback control itu seperti play, pause, sama next music. Bisa juga previous music. Jadi tap sekali play, tap sekali lagi pause, 2 kali buat next music, tap 3 kali buat previous music. Ini presetnya. Ini kita bisa ganti yang left. Yang leftnya functionnya awalnya tuh ambient, bisa diganti mau yang playbacknya di sebelah kiri bisa, atau mau volume control juga bisa. Google Assistant sama Amazon Alexa juga dukung. Atau mau kita matiin aja touch sensornya, jadi nggak ngapa-ngapain bisa. Kalau kita yang kiri ambient sound yang tadi saya bilang, tap sekali-sekali buat ganti mode. Nah, ada satu mode lagi sebenarnya. Jadi yang sebelah kirinya kita hold, kita press, dia buat nyalain quick attention. Quick attention ini tuh mirip seperti ambience yang level 20 maksimal, tapi bedanya musik yang lagi kita mainin volumenya bener-bener dimatiin 0, lalu ambience modenya ke level 20 maksimal. Jadi suara dari luar benar-benar masuk, dan musik volumenya habis mati, atau konten yang lagi kita play volumenya mati, tapi kontennya tetap jalan terus, jadi nggak berhenti. Jadi ini kita pakai kalau lagi misalnya tiba-tiba ada orang yang datang terus mau ngomong sesuatu, kita nggak perlu ganti mode atau play and pause, cukup hold yang sebelah kirinya aja, kita bisa lanjut ngobrol. Nah, ini buat kondisi sementara sih biasanya, karena nggak mungkin kan kita press terus yang sebelah kiri sambil ngomong lama berjam-jam. Nah, kalau yang kanan ini yang tadi saya bilang, bisa juga di hold itu buat voice assistant. Di sini kan defaultnya Google Assistant, jadi dia bakal otomatis ke Google Assistant. Bisa ganti-ganti. Misalnya mau volume control, kalau volume control tap buat naikin volume, kalau di hold buat nurunin volume. Google Assistant, Amazon Alexa. Sini saya pakainya default aja. Yang kanan juga bisa diganti-ganti semua.
Lalu ada automatic power off. Di sini saya matiin fiturnya. Fungsinya apa? Biar kalau si earphone ini nggak dipakai dalam waktu kurang lebih 5 menit, dia bakal otomatis mati. Gitu. Jadi biar lebih hemat baterai. Di sini saya nggak nyalain fitur ini. Tapi kalau dinyalain juga nggak apa-apa sih, biar hemat baterai sih. Menurut saya nggak perlu karena baterainya udah cukup awet dalam pemakaian sehari-hari saya. Dua fitur yang di bawah ini buat automatic software update, saya pasti nyalain. Lalu notifikasi sama bahasa, cukup lengkap banget malah untuk sebuah earphone. Banyak earphone lain yang harganya jutaan juga pasti nyediain aplikasi seperti ini kayak Jabra, Galaxy Buds. Tapi menurut saya masih belum selengkap ini sih. Oke. Kalau ditanya untuk main game bisa atau enggak, jawabannya bisa, tapi kurang rekomen terutama game FPS kayak PUBG dan COD Mobile. Soalnya delaynya cukup berasa untuk game-game yang kayak gitu. Saya sendiri udah coba main. Saya sendiri sih bisa-bisa aja main pakai ini, tapi kurang nyaman aja karena delaynya itu. Dan mungkin bagi kalian yang tujuannya buat pro gamer sih, kayaknya skip aja. Earphone ini tuh bener-bener buat dengar musik, konten musik, sama putar video. Entah kenapa kalau main game itu ada delaynya, tapi kalau buat video delaynya minim banget, bahkan kayak nggak berarti. Jadi buat nonton video oke banget, musik juga pasti mantep banget. Tapi kalau game, ya mungkin game yang nggak butuh suara yang bener-bener responsif gitu di telinga. Jadi kayak yang non FPS lah. Kalau racing games walaupun kerasa delay ya, tapi kalau racing games kayak Asphalt kan masih oke. Tapi kalau yang PUBG COD itu udah skip, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, nggak recommended. Sekian video dari saya. Thanks for watching.